Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adib Sultanul Ahyar, mahasiswa Universitas Negeri Malang, Departemen Teknik Sipil, Program Studi S1 Pendidikan Teknik Bangunan. Di sini saya akan menjelaskan tugas yaitu mekanika bahan dengan bab yaitu tekuk torsi. Yang pertama yaitu definisi tekuk torsi. Tekuk torsi ini adalah peristiwa ketidakstabilan di mana ragam tekuknya adalah torsi. Pada batang tekan yang mempunyai penampang dengan dua sumbu simetri, ada ragam tekuk yang berupa torsi. Definisi lain tekuk torsi ini adalah suatu gejala di mana akibat momen lentur balok tiba-tiba mengalami perpindahan atau displacement ke samping. Bila mana balok mengalami momen lentur, maka salah satu flange akan mengalami tegangan tekan dan flange yang lain mengalami tegangan tarik. Selanjutnya, penyebab tekuk torsi. Bila batang tekan mempunyai penampang dengan dua sumbu simetri, ia dapat tertekuk terdapat sumbu lemah atau tertekuk terdapat sumbu kuat atau tertekuk torsi. Ketiga ragam tekuk tersebut adalah terpisah, tidak terkombinasi. Di antara ketiga ragam tekuk tersebut yang terjadi adalah gaya tekuknya paling kecil. Biasanya yang terkecil adalah tekuk terhadap sumbu lemah. Beban kritis untuk tekuk torsi biasanya nomor 2 besarnya. Secara umum, untuk penampang dengan dua sumbu simetri, tekuk torsi dapat menjadi minimum pada bentuk penampang tertentu seperti misalnya penampang dengan simbol tambah atau penampang build up. Dapat pula terjadi pada batang tekan dengan penampang dua sumbu simetri bila panjang efektif untuk tekuk torsi lebih panjang daripada panjang efektif tekuk lenturnya. Misalnya bila tekuk terhadap sumbu lemah ditahan, terjadinya perpindahan translasi di arah sumbu kuat ditahan, maka tekuk torsi dapat menjadi minimum. Selanjutnya yaitu jenis tekuk torsi. Jenis tekuk torsi ini yaitu tekuk torsi lentur. Tekuk torsi lentur adalah peristiwa ketidakstabilan di mana ragam tekuknya adalah torsi disertai lenturan. Ini dapat terjadi pada kolom yang penampangnya mempunyai satu sumbu simetri. Penampang yang mempunyai satu sumbu simetri, pusat gesernya tidak berhimpit dengan pusat penampang. Pada penampang dengan satu sumbu simetri, tekuk torsi lentur terjadi pada tekuk di arah sumbu simetri. Sebagai contoh penampang kanal seperti pada gambar di bawah ini, mempunyai satu sumbu simetri. Sumbu X adalah sumbu simetri dan sumbu Y adalah sumbu bukan simetri. Batang tersebut dapat menekuk di arah sumbu Y atau sumbu bukan simetri, yaitu momen lentur yang timbul memutari sumbu Y. Batang tersebut juga dapat menekuk di arah sumbu X, yaitu momen lentur yang timbul memutar sumbu X. Dalam hal ini akan disertai puntir sehingga penampang akan mengalami rotasi puntir. Selanjutnya adalah contoh perhitungan. Sebuah kolom baja terbuat dari baja U200X90 dengan diketahui D sama dengan 200 mm, BF sama dengan 90 mm, TF sama dengan 13,5 mm, TW 8 mm, AG 3865 mm persegi. AG adalah luas penampang. Inersia X
24.900.000 mm, inersia Y 2.860.000 mm dengan Rx 80,3 mm, Ry 27,2 mm dengan panjang kolom 4000 mm. Kedua ujung ditumpu jepit untuk tekuk arah X, arah Y dan torsi. Tegangan leleh baja 250 MPa dan tensil string 420 MPa. Diminta menghitung disek string kolom tersebut. Dengan hitung besaran penampang yang belum diketahui adalah H sama dengan D dikurangi TF sama dengan 200 dikurangi TF-nya 13,5 dengan hasil 186,5 mm. Dan mencari B-nya adalah dengan rumus BF dikurangi 0,5 dikalikan TW dengan BF 90 dikurangi 0,5 dikalikan TW-nya 8 dengan hasil 86 mm. Untuk mencari J dengan rumus 2 dikalikan B dikalikan TF pangkat 3 ditambah H dikalikan TW pangkat 3 dibagi dengan 3 dengan B diketahui 86 TF 13,5 hanya 186,5 dan TW nya 8 dan terus dibagi 3 dengan hasil 181.756 mm pangkat 4. Selanjutnya yaitu mencari CW dengan rumus T F kalikan B dikalikan H dibagi dengan 12 lalu dikalikan dengan 3B dikalikan TF ditambah 2 H dikalikan TW dibagi dengan 6 B dikalikan dengan TF ditambah H dikalikan TW mendapatkan hasil 190.300.000 mm pangkat 6. Selanjutnya yaitu mencari modulus geser dengan rumus E dibagi dengan 2 dalam kurung 1 tambah V. Diketahui E 200.000 dan V-nya 0,3 dengan hasil 76.923 MPa. Karena tumpuan kedua ujung kolom adalah jepit, maka faktor panjang efektif Kx sama dengan 0,5, Ky 0,5 dan Kz-nya 0,5. Tekuk terhadap sumbu Y. Tekuk adalah tekuk lentur, yaitu lambda Y sama dengan KL per RY dengan K-nya 0,5, L-nya 4000 dan RY-nya 27,2 mendapatkan hasil 73,5294. Dan untuk mencari FE yaitu pi kuadrat dikalikan X dikalikan E dibagi dengan lambda Y kuadrat. Dengan E diketahui 2000, lambda Y-nya 73,5294 mendapatkan hasil 365,59 MPa. Terjadi tekuk inelastis, tegangan kritis F CRY sama dengan 0,658 pangkat FY per FE sama dengan FY sama dengan 0,658 pangkat 250 per 365,59 dikalikan 250 mendapatkan hasil 187,7 MPa. Selanjutnya, tekuk terhadap sumbu X adalah tekuk torsi lentur. Pusat penampang XC sama dengan
27,7 dikurangi 4 mm dengan hasil 23,7 mm. Untuk mencari pusat gesernya, Xs sama dengan H pangkat 2B dikalikan B pangkat 2 dikalikan TF dibagi dengan 4 inersia X. Mendapatkan hasil 34,87 mm. Dengan XO sama dengan XC ditambahkan XS. XC-nya 23,7 dengan XS-nya 34,87 mendapatkan hasil 58,57 mm. Untuk mencari RO kuadrat sama dengan XO kuadrat ditambahkan XO kuadrat ditambahkan inersia X tambah inersia Y dibagi dengan luas penampang G atau AG sama dengan 11.072,42 mm persegi. Untuk mencari FEZ, Pi kuadrat dikalikan E dikalikan CW dibagi dengan KZ dikalikan L kuadrat ditambah G dikalikan C. Lalu dikali 1 dibagi AGRO kuadrat mendapatkan hasil 328,9 MPa. Selanjutnya yaitu FEZ yang tadinya adalah rumus, ini adalah hasil dari rumusnya, itu sama. Selanjutnya yaitu mencari lambda X sama dengan KX kalikan L dibagi dengan inersia X. Dibagi dengan Rx sama dengan K-nya 0,5, KX-nya sama dengan 0,5, L-nya 4000 dan Rx-nya 80,3 mendapatkan hasil 24,91. Dan selanjutnya mencari FEX yaitu Pi kuadrat dikalikan E dibagi dengan lambda X kuadrat mendapatkan hasil 3182 MPa. Untuk mencari H-nya adalah 1 dikurangi XO kuadrat tambah YO kuadrat dibagi dengan RO kuadrat sama dengan 1 dikurangi XO kuadratnya yaitu 58,57 dan YO kuadrat 0, RO kuadratnya 11.072 mendapatkan hasil 0,6464. Untuk mencari FE sama dengan FEX tambah FEZ dibagi 2H lalu dikali 1 dikurangi akar 1 4 FEX dikalikan FEZ dikalikan H dibagi dengan FEX tambah FEZ kuadrat mendapatkan hasil 316,53 MPa. Maka FCRX sama dengan 0,658 akar FY per FE, FY sama dengan 0,658, akar pangkat maksudnya 250 per 316,53 lalu dikalikan 250 mendapatkan hasil 179,63 MPa. Yang menentukan adalah tekuk torsi lentur di arah sumbu X. PN sama dengan FCRI kalikan A yaitu 179,63 dikalikan 3869 sama dengan 695.293,4 Newton. Lalu theta PN sama dengan 0,9 dikalikan 695.293,4 mendapatkan hasil 625.764 Newton. Mungkin sekian dari penjelasan saya.
Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.